Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, khususnya pecinta timnas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Saya berharap bahwa sebentar malam kita masih mampu, masih tetap bersemangat untuk terus meluangkan waktu guna menonton permainan antara timnas U23 Indonesia melawan dengan Jordan. Bagaimana kira-kira keseruan dan apa saja persiapan-persiapan menghadapi malam nanti? Mari bersama-sama saya ingin mengajak pemirsa sekalian kita mendengarkan informasi-informasi terkait dengan dunia sepak bola menjelang Indonesia melawan Jordan. Mari kita cek videonya. Yes, Timnas Day guys. Hari ini Indonesia akan menghadapi Jordania dalam laga terakhir penyisihan grup A Piala Asia U23 di Qatar. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, tempat di mana kita mengalahkan Australia di pertandingan sebelumnya. Pertandingan kali ini dipimpin oleh wasit asal Kuwait yaitu Amar Askanani dan Ali Jrak dari Kuwait juga. Kemudian ada dua wasit VAR yaitu Abdullah Al-Kandari dan Abdullah Al-Sehri dari Kuwait dan Arab Saudi. Sebagai tambahan informasi, ada 3 pemain Indonesia yang di pertandingan sebelumnya mendapatkan kartu kuning, yaitu Rizky Ridho pada pertandingan pertama melawan Qatar, dan kemarin pada pertandingan melawan Australia, Komang dan Kelly Stroyer mendapatkan kartu kuning. Semoga pada pertandingan kali ini melawan Jordan, mereka bertiga tidak mendapatkan kartu kuning lagi. Karena kartu kuning baru dapat diputihkan atau dihilangkan ketika babak sudah mencapai semifinal. Ini dia prediksi starting line up yang akan turun nanti malam. Dan untuk jelasnya kalian bisa nonton di video sebelum ini guys. Alasan kenapa gue pakai Nathan Choaon di posisi back kanan. Dan ini adalah pernyataan paling penting dari pemain wonderkid kita yaitu Marcelino Ferdinand. Marcelo bilang, kita harus menang, kita nggak punya mental imbang atau kalah. Kalian setuju nggak sama pernyataan Marcelino? Silahkan komentar guys. Siap! I hope Indonesia win! Yay! Indonesia! Indonesia, cuan for Indonesia! Yay! Indonesia! Indonesia! I expect Indonesia to win! Indonesia. Score 1-0. 1-0. 1-0. Indonesia. Indonesia. Score. How much would be the score? 2-0. 2-0. Yeah. What about you? Indonesia. Yeah. And the score? 2-0 too. 1-0. Okay. Yes, 1-0. For you? 1-0 to Indonesia. 1-0 Indonesia. For you? 1-0. 1-0 also. For you, Audrey? 2-0. 2-0. Yes. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan informasi dan juga dukungan-dukungan dari supporter para pecinta bola mania. Dan saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita yang para pecinta bola
kita harus benar-benar jangan lewatkan bahwa malam nanti tepat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat kita harus meluangkan waktu untuk bersama-sama menonton permainan antara timnas U23 Indonesia melawan dengan Jordan. Saya juga mau mengajak kepada kita semua agar perlu kita terus memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada timnas Indonesia. Pernyataan dari seorang Marcelino bahwa kita harus menang, tidak ada sejarah mau kalah ataupun imbang. Artinya punya keberanian yang begitu luar biasa dan punya keyakinan yang begitu luar biasa bahwa di tangan Coach Sintayong timnas Indonesia pasti akan meraih kejuaraan dan pasti akan meraih kemenangan. Kemenangan yang akan diperoleh oleh timnas Indonesia itu adalah kemenangan kita semua rakyat Indonesia, adalah kebahagiaan kita semua rakyat Indonesia dan juga kebanggaan buat kita rakyat Indonesia dan lebih spesial kepada kita pecinta bola mania. Mari, dari cuplikan-cuplikan video ini kira-kira apa respon atau persiapan yang akan dilakukan oleh seorang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir? Mari kita bersama-sama mendengarkan pernyataan dari Pak Erick Thohir berikut ini. Ya, Australia kita kalahkan 1-0. Nah, tapi berpuas diri tidak, kita masih ada Jordan. Ini komitmen semua, jadi bukan hanya saya pribadi, semua dari PSSI, klub, liga, para pemain yang kemarin juga ketika lawan Qatar kita sudah dipukulin, tapi terus saja dengan 9 pemain masih bisa ya bermain sampai menit terakhir, tidak banyak gol. Kemarin kita kasih lihat lagi bahwa loh, ya inilah Indonesia baru yang dimana kita punya tim sepak bola yang punya standar tinggi gitu. Ya, Australia kita kalahkan 1-0. Nah, tapi berpuas diri tidak, kita masih ada Jordan. Targetnya apa? Ya menang lagi maunya. Baru kita bicara masuk 8 besar, masuk 4 besar, masuk Olimpiade. Jadi satu persatu lah. Aku tengok belum ada lagi review tentang pasukan Indonesia. Abangku, bila pula aku jadi abang kau? Okey, dia minta kita review lah. Kalau korang tak tahu, sebenarnya aku ramai follower dan peminat daripada pasukan ataupun penyokong-penyokong pasukan Indonesia lah. Sebab aku pernah buat video aku meletup-letup dekat sana. Follower naik bercanak-canak. Oi. Okey, hari ni aku komen sikit lah. Dah diorang minta kan. Aku ada tengok highlight Malaysia pula dah. Indonesia menentang pasukan Australia. Australia bermula garang dengan mendapat voucher Hari Raya penalti ni, tapi gagal disempurnakan oleh striker diorang yang lain macam. Jarang kita nampak Australia badan macam tu. Warga kulit hitam yang bermain untuk pasukan Australia. Namun kecakapan penjaga gol Indonesia Hernando, apa nama dia lah, aku tak ingat lah. Tetapi begitu meyakinkan, drive tepat, tolak bola keluar. So rakan-rakan pun datang ke rumun dia, tahniah. Dan itulah dia sebenarnya kekuatan pasukan Indonesia. Diorang akrab, semangat, satu pasukan. Itu yang aku nampak. Okey, kesinambungan pasukan senior yang mana mereka melangkah ke peringkat 16 terakhir pada kejohanan Piala Asia baru-baru ni telah pun diteruskan oleh adik-adik mereka. Walau bagaimanapun, kalau korang nak tahu, 80% daripada pemain-pemain pasukan senior beraksi untuk bawah 23 tahun Indonesia. Tu yang dahsyat tu. Malaysia tak ada macam tu. Malaysia tak dapat nak buat macam tu. Sebab kita tak ada player yang berkemampuan untuk terus mewakili negara daripada junior pergi ke senior ataupun daripada senior pergi ke junior. Tak ada. Kita tak ada. Ada pun tak dilepaskan. Okey. Sekarang ni kalau kita nak tengok bagaimana pasukan Indonesia melalui Shin Tae-yong mengekalkan synchronization, kesinambungan filosofi bola sepak senior ke junior ni, kita boleh lihat
Shin Tae-yong menggunakan pemain-pemain tempatan dengan lebih ramai, dan juga kalau ada pemain-pemain naturalisasi walaupun ianya adalah sekadar pemawarisan pun, mereka hanya menggunakan 2-3 orang je. Banyak yang dekat reserve sebenarnya. Kan adalah 2-3 orang, apa entah yang tengah satu, striker ada satu, defend ada satu. Yang lain semua pemain tempatan. Pratama Arhan, Rizky Redho, Mesiliano Ferdinand. Kan. So bagi aku ini antara satu karakter ataupun point yang perlu diperhalusi oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia. Pemain tempatan kita pun baik-baik apa kan. Tapi kena bersatu lah. Ini pasal Padang pun tak bersatu. Jangan. Relax. Jangan kecam. Ini cerita betul tau. Okey. Apapun, tahniah kepada pasukan Indonesia. Kita doakan pasukan negara kembali bangkit setelah tewas 2-0 ke atas kepada pasukan Uzbekistan. Dan aku yakin Indonesia ada satu misi yang perlu mereka lunaskan untuk layak sekali lagi ke pusingan seterusnya macam abang-abang diorang. Okay, Malaysia pun perlu buat sesuatu. Baru kalah first game kot 2-0 je, bukan kena 10-0 pun. Boleh, kita boleh punya. Contohi pasukan Indonesia dan tengok. Kalau korang tengok highlight, korang akan dengar suara penyokong Indonesia walaupun sikit, tetapi setiap kali Indonesia menyerang, kau main kuat lagi suara Indonesia. Okay, penyokong Malaysia yang ada kat sana, cuba buat macam tu. Mesti pemain-pemain kita lagi bersemangat. Lain macam aku cakap. Okey, itu saja daripada aku. Kita sokong pasukan negara kita. Kita sokong negara jiran-jiran kita. Ingat, korang pun selalu pergi Bali, pergi Lombok, pergi Medan, melancong. Alah, ini nak kutuk-kutuk, nak taji-taji orang. Indonesia pun sama. Janganlah macam tu, sabar. Kita ni serumpun. Kadang-kadang kita ni pun seagama juga. Come on. Semangat serumpun tu yang kita nak. Go Malaysia. Go Indonesia. Go Kemarin ada yang nanya, berapa kali sih Timnas Indonesia bertemu sama Timnas Yordania? Lalu apakah Timnas Indonesia pernah menang? Kalau gua lihat dari riwayat pertemuan, Timnas Indonesia udah 5 kali bertemu sama Timnas Jordan. Tapi dari 5 pertemuan itu, Timnas Indonesia nggak pernah menang sama sekali. Kalau di total dari 5 pertemuan itu, Timnas Jordan udah mencetak 13 gol ke gawang skuad Garuda, sementara Timnas Indonesia baru berhasil mencetak 4 gol ke gawang Timnas Yordania. Ini total pertemuan Timnas Indonesia versus Jordan dari tahun 2004 sampai tahun 2002 loh ya. Dan besok giliran Timnas Indonesia U23 yang bertemu dengan Timnas Yordania U23. Lalu apakah kali ini Timnas Jordan akan senasib dengan Timnas Australia yang menjadi korban keganasan King Indo? Gimana menurut kalian, Bre? Okey, ini kedudukan grup A setakat ini. Qatar di tempat pertama, mengalahkan Indonesia dengan Jordan. So ramai yang suruh aku komen juga pasal game Qatar versus Jordan ni. So jom aku borak sikit lah pasal game ni. Okey, dekat separuh masa pertama, Qatar yang skor dulu, dan aku boleh kata gol tu sangat-sangat cantik. The build up, tiki-taka football lah, memang cantik gila. Walaupun hujung-hujung tu mungkin dia nak cross bola tu, tapi masuk gawang, jadilah gol. Okay, so Qatar leading dulu. Lepas tu Jordan dapat penalti 1-1, dan game sepatutnya sudah pun tamat. Okay, masa dah lebih dah pun, tapi referee bagi lagi, dan Qatar berjaya mendapat free kick. Okay, apa yang kontroversinya dekat sini adalah sewaktu free kick itu berlaku foul, dan referee, wasit nampak foul tu depan mata. Nampak tapi tak tiup whistle. Okay, tak tiup whistle. Dia membiarkan saja. Jadi free kick pun terjadi dan gol pun terjadi. Okay. Lepas tu, lepas tengok VAR pun, nama negara pun Qatar. So jangan haraplah decision tu akan overturn. Jangan harap. Memang takkan dapat. Okay. Kalau Qatar dah leading, memang takkan dapat lah. Okay. Gol tu nak dibatalkan, memang takkan. Alright, so Jordan terpaksa berpuas hati dengan keputusan ini. Diorang memang bengang, diorang memang marah, coach semua marah. Alright, so Qatar dah pun layak ke pusingan kalah mati. Yang lain masih lagi belum. Indonesia kalau tak silap aku perlu sekurang-kurangnya seri untuk layak. Kita tengok macam mana guys. By the way, kalau suka konten-konten macam ni, jangan lupa tekan butang follow.
Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Semoga saja Dewi Fortuna berpihak kepada timnas Indonesia, dan mari kita doakan bersama. Kita harus yakin bahwa tim Indonesia pasti akan menang melawan Jordan. Selama ini sejarah telah mencatat bahwa Indonesia belum pernah menang ketika melawan Jordan. Apakah malam ini Dewi Fortuna akan berpihak kepada kita? Yes, kita harus yakin bahwa Dewi Fortuna akan berpihak kepada kita dan kemenangan akan kita raih. Timnas Indonesia selama dilatih oleh seorang coach Sintayong tampaknya punya perubahan yang begitu luar biasa. Tentu ini menjadi kebanggaan buat kita semua bahwa seorang coach Sintayong telah mengukir sejarah-sejarah, telah mengukir kemajuan-kemajuan dalam dunia sepak bola. Kita pun berharap agar sebentar malam permainan dari timnas Indonesia benar-benar mereka harus bisa bertarung habis-habisan, mereka harus bisa berjuang habis-habisan dan harus meraih kemenangan. Itu adalah harapan kita semua para pecinta bola mania. Dengan demikian, saya juga berharap bahwa komentar-komentar dari netizen yang negatif, yang selalu saja menyerang timnas Indonesia, coach Sintayong maupun PSSI, mari kita para pecinta bola harus bergandeng tangan bersama-sama untuk melawan narasi-narasi yang selalu saja menjatuhkan timnas Indonesia. Manusia-manusia seperti itu adalah manusia-manusia yang iri, manusia-manusia yang lagi sakit hati, manusia-manusia yang tidak suka akan kemajuan dan akan kemenangan dari timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita para pecinta bola mania yang harus membungkam mereka? Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah informasi baru buat kita. Dan jangan lupa, sebentar malam jam 22.30 waktu Indonesia Barat, kita harus bersama-sama menyaksikan keseruan antara Indonesia melawan Jordania. Semoga saja Dewi Fortuna akan berpihak kepada kita. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan saya mohon maaf bila dalam cuplikan-cuplikan video ataupun dari komentar-komentar saya ada bahasa-bahasa yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya Zainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.